Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dari kelas Kesmas A 2021 dengan NIM 70200121074 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fatmawati Malapiang, SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar K3. Materi yang pertama yaitu ergonomi dan fal kerja. Ergonomi adalah aturan atau norma dari suatu sistem kerja. Kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani, ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti hukum alam. Manusia dalam lingkungan kerjanya yang berkaitan dengan anatomi, fisiologi, psikologi, teknik, manajemen, dan desain. Ergonomi adalah suatu pendekatan ilmiah atau interdisipliner yang bertujuan untuk mengoptimalkan alat, metode, dan sistem kerja manusia untuk lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Fisiologi atau ilmu faal adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah fisiologi dipinjam dari bahasa Belanda, fisiologi, yang dibentuk dari dua kata Yunani kuno, kuis, physis, berarti asal-usul atau hakikat, dan oia, logia, yang berarti kajian. Istilah faal diambil dari bahasa Arab, yang berarti pertanda, fungsi, dan kerja. Faal kerja adalah ilmu tentang tubuh manusia saat bekerja. Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam menerapkan ergonomi diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik dan mental dengan upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, mengurangi beban kerja fisik dan mental. Yang ketiga, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas kontak sosial, mengkoordinasikan pekerjaan dengan baik, dan meningkatkan jaminan sosial, baik untuk usia produktif maupun tidak produktif. Dan yang kelima yaitu menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomi, dan antropologis dari setiap sistem kerja yang diterapkan untuk menghasilkan pekerjaan dan kehidupan yang berkualitas. Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyatakan bahwa ruang lingkup ergonomi mencakup beberapa aspek keilmuan, yaitu yang pertama teknik, metode yang bekerja dengan baik untuk mengurangi risiko cedera akibat ergonomi yang tidak memadai. Yang kedua, fisik. Penampilan seseorang mencerminkan keseimbangan antara kemampuan fisik dan tuntutan pekerjaan. Ketika tuntutan tugas melebihi kapasitas fisik dan ketidaknyamanan, malaise, kecelakaan, cedera, nyeri, penyakit, dan penurunan produktivitas terjadi. Sebaliknya, ketika tuntutan pekerjaan kurang dari kemampuan tubuh, maka terjadilah kekurangan stres seperti kebosanan, kelesunan, penurunan produktivitas, dan penyakit. Yang ketiga, anatomi. Hal ini berkaitan dengan kekuatan dan pergerakan otot dan persendian. Yang keempat, kumpulan data numerik tentang ciri-ciri fisik tubuh manusia seperti antropiometri, ukuran, bentuk, dan kekuatan. Ini akan digunakan nanti untuk mendesain tempat kerja seseorang. Yang kelima, fisiologi, yang berhubungan dengan fungsi fisik dan pekerjaan. Oksigen selama suhu tubuh kerja dan aktivitas otot. Desain, berarti menciptakan tempat kerja yang tepat di mana karyawan dapat bekerja dengan baik, aman, dan nyaman. Materi yang kedua yaitu penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja, atau penyakit akibat kerja yang merupakan penyakit artifisial atau man-made disease. Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa penyakit akibat kerja atau PAK ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan.
Penyakit akibat kerja, akibat hubungan kerja atau PAHK adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja, baik pada saat dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Adapun faktor kesehatan kerja sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja, yaitu tergantung pada sifat faktor tertentu dan derajat paparan terhadap pekerja. Faktor-faktor kerja digolongkan sebagai berikut. Yang pertama di sini faktor kimia. Faktor kimia atau senyawa kimia yaitu terpapar terhadap pekerja dalam hubungan dengan pekerjaannya dan yang dapat menghasilkan efek berbahaya ketika bahan kimia tersebut dalam dosis melebihi kapasitas tubuh pekerja. Adapun penyebab penyakit akibat kerja yang termasuk golongan kimia diantaranya yakni yang pertama debu. Debu dapat mengakibatkan penyakit pneumokoniosis. Yang kedua uap. Uap dapat mengakibatkan metal foam fever, dermatitis, dan keracunan. Yang ketiga, gas. Gas dapat mengakibatkan keracunan CO dan H2S. Yang keempat, larutan. Larutan dapat mengakibatkan dermatitis. Dan yang kelima yaitu insektisida. Insektisida di sini dapat mengakibatkan keracunan. Pencegahan penyakit akibat kerja yang termasuk golongan kimia diantaranya yakni yang pertama, material safety dead sets MSDS dari seluruh bahan kimia yang ada untuk diketahui oleh seluruh petugas laboratorium. Yang kedua, menggunakan karet isap atau rubber lab atau alat vakum untuk mencegah tertelannya bahan kimia dan terhirupnya aerosol. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri seperti pelindung mata, sarung tangan, celemek, dan jas laboratorium. Menggunakan alat ini dengan benar. Yang keempat, hindari penggunaan lensa kontak karena dapat melekat antara mata dan lensa. Dan yang kelima yaitu menggunakan alat pelindung pernafasan dengan benar. Faktor yang kedua yaitu faktor fisik. Faktor fisik ini biasanya menyebabkan berbagai penyakit yang biasa timbul jika terpapar pada waktu yang lama, mulai dari menyebabkan ketulian, hiperreaksi, atau demam tinggi, serta adanya gangguan terhadap proses metabolisme. Pencegahan penyakit akibat kerja yang termasuk golongan fisik diantaranya yakni yang pertama yaitu suara tinggi atau bising dapat menyebabkan ketulian. Yang kedua, temperatur atau suhu tinggi dapat menyebabkan hiperreaksi, miliaria, head cramps, head exhaustion, dan heat stroke. Yang ketiga, radiasi sinar elektromagnetik inframerah dapat menyebabkan katarak. Yang keempat, ultraviolet. Ultraviolet dapat menyebabkan konjungtivitis. Yang kelima, radioaktif alfa, beta, gamma dapat menyebabkan gangguan terhadap sel tubuh manusia. Adapun cara pencegahan penyakit akibat kerja yang termasuk golongan fisik diantaranya yakni yang pertama itu pengendalian cahaya di ruang laboratorium. Yang kedua, pengaturan ventilasi dan penyediaan air minum yang cukup memadai. Yang ketiga, menurunkan getaran dengan bantalan anti vibrasi. Yang keempat, pengaturan jadwal kerja yang sesuai. Yang kelima, pelindung mata untuk sinar laser. Yang keenam, filter untuk mikroskop. Faktor yang ketiga itu faktor biologi. Faktor biologi yaitu faktor yang merupakan salah satu faktor dari penyakit akibat kerja disebabkan oleh alat-alat kerja yang dimana terdapat virus atau bakteri yang melekat dan biasa menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit HIV, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Pencegahan penyakit akibat kerja yang termasuk golongan biologi diantaranya yang pertama, seluruh pekerja harus mendapat pelatihan dasar tentang kebersihan, epidemiologi, dan disinfeksi. Yang kedua, sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja untuk memastikan dalam keadaan sehat badan, punya cukup kekebalan alami untuk bekerja dengan bahan infeksius
dan dilakukan imunisasi. Yang ketiga yaitu melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktek yang benar atau good laboratory practice. Yang keempat yaitu menggunakan disinfektan yang sesuai dengan cara penggunaannya yang benar. Yang kelima, sterilisasi dan disinfeksi terhadap tempat, peralatan, sisa bahan infeksius, dan spesimen secara benar. Yang kelima itu pengolahan limbah. Pengolahan limbah infeksius dengan benar. Yang keenam, menggunakan kabinet keamanan biologi yang sesuai. Faktor yang keempat yaitu faktor ergonomi atau fisiologi. Faktor ergonomi atau fisiologi ini terjadi karena adanya kesalahan dalam posisi kerja, cara kerja, dan alat kerja yang salah, sehingga mengakibatkan kelelahan pada fisik, nyeri otot, dan sebagainya. Faktor ini sebagai akibat dari cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi yang salah. Efek terhadap tubuh yaitu kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, diskolasi, dan kecelakaan. Ergonomi sebagai ilmu teknologi dan seni berupaya menyerasikan alat, cara, proses, dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia untuk terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan tercapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Faktor yang kelima, faktor psikologi. Faktor psikologi penyakit akibat kerja ini lebih tertuju pada faktor hubungan kerja dan lingkungan yang terdapat dalam diri. Pada faktor ini, seseorang pun biasa mengalami stres akibat tekanan lingkungan kerja ataupun kondisi sekitar kerja. Faktor ini sebagai akibat organisasi kerja, tipe kepemimpinan, hubungan kerja, komunikasi, keamanan. Tipe kerja di sini yaitu monoton, berulang-ulang, kerja berlebihan, kerja kurang, kerja shift, dan terpencil, dan manifestasinya berupa stres. Adapun macam-macam penyakit akibat kerja atau PAK. Pencemaran udara oleh partikel dapat disebabkan karena peristiwa alamiah maupun ulah manusia, yaitu lewat kegiatan industri dan teknologi. Partikel yang mencemari udara banyak macam dan jenisnya, tergantung pada macam dan jenis kegiatan industri dan teknologi yang ada. Partikel-partikel udara sangat merugikan kesehatan manusia. Pada umumnya, udara yang tercemar oleh partikel dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, penyakit saluran pernapasan atau penyakit pneumokoniosis. Adapun beberapa jenis penyakit pneumokoniosis yang banyak dijumpai di daerah yang memiliki banyak kegiatan industri dan teknologi, yaitu penyakit silikosis, penyakit asbestosis, penyakit bisnosis, penyakit antrakosis, penyakit biliosis, penyakit saluran pernapasan, penyakit kulit, dan kerusakan pendengaran. Materi yang ketiga itu kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Kecelakaan kerja merupakan insiden yang dapat menyebabkan cedera dan juga bisa terjadi kematian. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan kerja harus diteliti dan ditemukan agar untuk selanjutnya dengan tindakan korektif yang ditunjukkan kepada penyebab itu serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak berulang kembali. Faktor penyebab kecelakaan kerja pada umumnya dapat diakibatkan oleh 4 faktor penyebab. Penyebab utama yaitu faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, faktor material yang dapat memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. Yang ketiga, faktor sumber bahaya yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai, dan sebagainya. Kondisi atau keadaan bahaya
yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, sifat, dan pekerjaan. Faktor yang dihadapi misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan hingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Selain itu, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja menurut Bennett dan Romandang tahun 1985 pada umumnya selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Sebenarnya, setiap kecelakaan kerja itu dapat diramalkan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, kewajiban berbuat secara selamat dan mengatur peralatan serta perlengkapan produksi yang sesuai dengan standar yang diwajibkan. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak selamat memiliki porsi 80% dan kondisi tidak selamat sebanyak 20%. Jenis cedera akibat kecelakaan kerja dan tingkat keparahannya yang ditimbulkan membuat perusahaan melakukan pengklasifikasian jenis cedera akibat kecelakaan. Tujuan pengklasifikasian ini adalah untuk pencatatan tanda pelaporan statistik kecelakaan kerja. Banyak standar referensi penerapan yang digunakan berbagai oleh perusahaan. Salah satunya adalah standar Australia tahun 1885 sampai 1990. Berikut adalah pengelompokan jenis cedera dan keparahannya. Yang pertama, cedera fatal atau fatality. Yang kedua itu cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja atau lost time injury. Yang ketiga, cedera yang menyebabkan kehilangan dari hari kerja atau lost time day. Yang keempat, tidak mampu bekerja atau cedera dengan keterbatasan atau restricted. Yang kelima, cedera dirawat di rumah sakit atau medical treatment injury. Yang keenam, cedera ringan, first aid injury, kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera atau non-injury incident. Materi yang keempat yaitu gizi kerja. Sejarah perkembangan gizi kerja di Indonesia. Perkembangan upaya perlindungan pekerja di Indonesia yaitu dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1847. Dilakukan upaya pencegahan kebakaran pada pemakaian mesin uap untuk keperluan industri, tetapi belum mencakup perlindungan terhadap pekerja. Pada tahun 1852 terjadi banyak kecelakaan dan kematian akibat penggunaan mesin uap, sehingga dikeluarkan peraturan Statblad nomor 20 yang mengatur pelaksanaan keselamatan kerja pada penggunaan pesawat uap. Peraturan ini merupakan sejarah paling awal tentang dimulainya upaya perlindungan pekerja di Indonesia. Yaitu selanjutnya perkembangan upaya perlindungan kerja tercatat dibagi menjadi 3 periode. Peran praktisi gizi dalam lingkungan kerja tercatat dalam sejarah pada tahun 1956, yaitu dalam keterlibatannya pada penetapan indikator kebutuhan fisik minimum atau disingkat FKM melalui konsensus tripartit. Konsensus ini membahas beberapa hal, salah satunya ialah perhitungan upah minimum pekerja. Kebijakan upah minimum diperkenalkan setelah didirikannya Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dan Dewan Penelitian Pengupahan Daerah pada tahun 1970. Kebutuhan fisik minimum atau disingkat dengan KFM meliputi 5 kelompok kebutuhan, yaitu yang pertama makanan dan minuman, yang kedua bahan bakar, penerangan dan penyejuk, yang ketiga perumahan dan alat dapur, yang keempat pakaian dan sebagainya. Adapun pengertian gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Gizi kerja adalah gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja
untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya, atau ilmu gizi yang diterapkan kepada masyarakat tenaga kerja dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan tenaga kerja, sehingga tercapai tingkat produktivitas dan efisiensi kerja yang setinggi-tingginya. Faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja yaitu antara lain, yang pertama yaitu faktor tenaga kerja, yang kedua faktor lingkungan kerja sebagai beban tambahan, yang ketiga faktor penentu. Status gizi pekerja ditentukan oleh beberapa faktor, terdiri atas yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor pengetahuan tentang kebutuhan gizi, yang ketiga faktor prasangka buruk terhadap bahan makanan tertentu, dan yang keempat faktor fadisme, yang kelima faktor lingkungan kerja. Adapun materi yang kelima yaitu toksikologi industri. Toksikologi awalnya didefinisikan sebagai studi tentang racun. Istilah toksikologi berarti ilmu tentang racun. Kata beracun dalam bahasa Indonesia, kata pinjaman dari bahasa Inggris toxic beracun, dikombinasikan dengan logo science yang berarti pengetahuan. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambahan untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Toksikologi industri adalah cabang ilmu dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi. Toksikologi industri membahas tentang berbagai bahan beracun yang digunakan, diolah, atau dihasilkan oleh industri. Toksikologi industri adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan toksikologi berlaku di industri. Klasifikasi bahan kimia antara lain yang pertama, bahan kimia beracun atau toksik. Yang kedua, bahan kimia korosif atau corrosive. Yang ketiga, mudah terbakar atau flammable. Yang keempat, mudah meledak, eksplosif. Yang kelima, bahan kimia oksidator atau oksidation. Yang keenam, bahan kimia bertekanan atau compressed gases. Yang ketujuh, bahan kimia berbahaya, harmful. Yang kedelapan, bahan kimia karsinogenik. Yang kesembilan, bahan kimia berbahaya untuk lingkungan atau dangerous for environment. Dan yang kesepuluh, bahan kimia iritasi atau irritant. Adapun cara masuk bahan kimia di tubuh. Jalur masuk toksikan bervariasi, yaitu dapat melalui inhalasi, kontak kulit dan mata, ingesti, serta injeksi. Namun, pada tempat kerja, jalur pajanan toksikan terutama terjadi melalui inhalasi dan kontak kulit. Yang pertama, inhalasi. Inhalasi pada umumnya merupakan jalur pajanan bagi toksikan yang berwujud debu atau partikel, gas, asap, atau uap. Ketika bahan toksikan masuk lewat inhalasi, bahan tersebut dapat dimuntahkan balik lewat inhalasi atau dapat menetap dalam saluran pernapasan dan menyebabkan gangguan. Yang kedua, kontak kulit. Kontak kulit menjadi jalur pajanan toksikan yang berwujud cair dengan kemampuan menguap atau volatilitas rendah. Selain itu, dapat juga menjadi jalur masuk toksikan zat padat. Yang ketiga yaitu mata. Mata sangat sensitif terhadap pajanan toksikan. Bahkan pajanan singkat toksikan dalam memberi dampak lokal serius pada mata. Selain itu, toksikan bisa juga diserap oleh pembuluh darah mata serta disebarkan ke seluruh tubuh. Yang keempat, ingesti. Toksikan bisa masuk ke dalam mulut serta tertelan. Jika tertelan, toksikan akan melewati saluran cerna. Bergantung pada jenis toksikannya, sebagian toksikan bisa diekskresikan melalui feses, namun sebagian lainnya bisa diserap oleh saluran cerna, masuk ke dalam darah, serta memberi dampak sistematik pada tubuh. Yang kelima yaitu melalui injeksi. Pajanan toksikan dapat masuk ke tubuh melalui luka atau penetrasi kulit. Melalui pembuluh darah, toksikan dapat menyebar ke seluruh tubuh
dengan mempertimbangkan potensi resiko besar yang ditimbulkan oleh penggunaan zat berbahaya seperti di laboratorium biologi terhadap kesehatan pengusaha dan pekerja. Menganggap serius dan oleh karena itu analisis resiko bahan kimia yang terkandung dalam kimia organik penting untuk dilakukan laboratorium. Materi yang keenam yaitu promosi ketiga. Promosi kesehatan merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembelajaran mandiri oleh masyarakat, mengembangkan kegiatan berbasis masyarakat sesuai dengan budaya masyarakat dan didukung oleh kebijakan publik yang berorientasi pada kesehatan. Promosi kesehatan umumnya merupakan upaya terencana untuk memengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat untuk terlibat dalam perilaku dan perilaku yang memenuhi harapan mereka yang terlibat dalam pendidikan dan promosi kesehatan. Kendala ini berarti elemen input, tujuan, dan pelatihan, proses upaya yang direncanakan untuk memengaruhi orang lain, dan output yaitu melakukan yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari promosi kesehatan adalah perilaku kesehatan yang memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengarah pada tujuan promosi kesehatan. Maka tujuan dari penerapan promosi kesehatan pada dasarnya merupakan visi promosi kesehatan itu sendiri, yaitu menciptakan atau membuat masyarakat yang mau atau willingness memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang kedua itu mampu atau ability memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Dan yang ketiga memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit. Yang keempat yaitu melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. Manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan antara lain, yang pertama, pengurangan absentisme. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius akan dapat menekan angka risiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera dan sakit akibat kerja pun juga semakin berkurang. Yang kedua, pengurangan biaya klaim kesehatan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya kemungkinan untuk mengalami cedera atau sakit akibat kerja adalah sedikit, sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan atau kesehatan dari mereka. Yang ketiga, pengurangan turnover pekerja. Perusahaan yang menerapkan program ketiga mengirim pesan yang jelas pada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya. Dan yang keempat yaitu peningkatan produktivitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sulistiarini tahun 2006 menunjukkan bahwa baik secara individual maupun bersama-sama program keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Materi ketujuh yaitu higien industri. Higien industri adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan upaya untuk mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh tumbuhnya bakteri yang merugikan. Higien industri menurut Soiripto tahun 2008 adalah ilmu dan seni yang mampu mengantisipasi, mengenal, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor bahaya yang timbul di lingkungan kerja dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan kesejahteraan atau ketidaknyamanan dan ketidakefisienan pada masyarakat yang berada di lingkungan kerja tersebut maupun kepada masyarakat yang berada di luar industri. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2004, higien adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak
untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Jadi, hygiene lebih kepada kebersihan pada diri orang yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bahan makanan maupun makanan. Jadi, maka dari itu, untuk menghasilkan makanan yang sehat dan aman, perlu memperhatikan faktor hygiene. Sejarah singkat perkembangan hygiene industri. Perkembangan dimulainya hygiene industri diperkirakan berkembang bersama dengan keberadaan kesehatan kerja atau kedokteran kerja, yakni sejak adanya hubungan antara pekerjaan dengan pemberian gaji. Di Indonesia, perkembangan hygiene industri sesungguhnya baru terjadi beberapa tahun setelah negara kita merdeka, yaitu pada saat diterbitkannya Undang-Undang Kerja dan Undang-Undang Kecelakaan. Dasar pokok tentang hygiene industri dan kesehatan kerja telah dimuat dalam undang-undang tersebut, meski belum diberlakukan saat ini juga. Adapun tujuan hygiene industri yang pertama sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan pekerja yang setinggi-tingginya, sehingga dapat dicapai pula kesejahteraan pekerja atau sejahtera ekonomi dan sejahtera sosial, sejahtera batin dan sehat. Dan yang kedua yaitu sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan pada meningkatnya efisiensi kerja dan produktivitas kerja atau pekerja dan industri. Pekerja bertindak efisien dan efektif serta produktif. Industri beroperasi dengan efisien, efektif, dan produktif. Sehingga pekerja dan perusahaan industri sama-sama memperoleh keuntungan ekonomi dan sehat atau simbiosis mutualisme. Yang ketiga, tenaga kerja atau pekerja terlindungi dari berbagai risiko akibat bahaya lingkungan kerja. Pekerja sehat atau tidak celaka akan menghemat biaya berobat dan perusahaan atau industri memperoleh predikat zero accident yang akan meningkatkan daya saing industri di dunia internasional. Adapun materi yang ke-8 yaitu epidemiologi ketiga. Epidemiologi adalah ilmu yang berkaitan dengan penyakit dan kematian. Studi tentang distribusi kesehatan dan penyakit dalam masyarakat dan distribusi peristiwa dan faktor yang berhubungan dengan kesehatan. Epidemiologi adalah studi tentang pola kesehatan dan penyakit serta faktor-faktor yang terkait pada tingkat populasi. Ini melibatkan identifikasi faktor risiko penyakit dan menentukan pengobatan optimal untuk praktek kedokteran klinis dan pencegahan. Menurut Dr. Anton Muhyiddin, epidemiologi saat ini berkembang pesat, baik pada laman maupun perluasan ilmu pengetahuan. Epidemiologi juga merupakan studi tentang distribusi dan determinan kejadian yang berhubungan dengan kesehatan dalam populasi tertentu. Adapun subjek epidemiologi adalah sekelompok individu atau masyarakat yang mengamati semua peristiwa dan faktor-faktor yang terkait dan menganalisis hasil pengamatan tersebut. Adapun kesehatan kerja adalah subdisiplin ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran dan kegiatan praktiknya ditunjukkan agar pekerja atau masyarakat pekerja dapat mencari derajat kesehatan dan keselamatan kerja yang setinggi-tingginya, kesehatan fisik, mental, atau sosial melalui upaya preventif atau kuratif, pengendalian penyakit atau gangguan kesehatan akibat faktor pekerja dan lingkungan kerja, serta penyakit umum. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin pesawat terbang, alat kerja, bahan dan proses, tempat kerja, lingkungan, dan metode kerja. Jadi, epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja adalah studi tentang efek kesehatan dari paparan faktor risiko di lingkungan kerja. Selain itu, gaya hidup, merokok, konsumsi alkohol, kebiasaan diet, kebiasaan olahraga sebagai faktor sekunder, dan juga disesuaikan dengan kovariat efek paparan kerja sehingga diklasifikasikan sebagai subkelompok berorientasi paparan. Peran epidemiologi dalam kesehatan dan keselamatan kerja adalah
Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan penyakit atau masalah kesehatan di masyarakat. Yang kedua, menyediakan data penting untuk perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu mengevaluasi program kesehatan yang sedang atau telah dilaksanakan. Dan yang keempat, kembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan penyakit dengan tujuan mengobati atau mengatasinya. Yang kelima, mempelajari riwayat kondisi kesehatan atau penyakit yang sering terjadi pada kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Dan yang keenam, arahkan intervensi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang akan dipecahkan. Yang ketujuh, mendiagnosis derajat kesehatan masyarakat dengan mengukur frekuensi penyakit tersebut yang termasuk jumlah kematian dan jumlah penyakit yang terjadi di masyarakat. Yang kedelapan, yaitu mempelajari mekanisme operasi pelayanan kesehatan untuk menilai kebutuhan dan efektivitas pelayanan kesehatan yang ada. Yang kesembilan, perkirakan kemungkinan faktor risiko individu di masyarakat seperti risiko yang ditimbulkan oleh merokok untuk frekuensi penyakit paru-paru. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi gejala dan sindrom yang kurang dikenal di masyarakat. Dalam menjalankan perannya, epidemiologi tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan cabang-cabang kesehatan masyarakat lainnya. Tampaknya, epidemiologi dapat digunakan dalam proses perencanaan, termasuk mengidentifikasi masalah, memprioritaskan, menetapkan tujuan, melaksanakan kegiatan, dan mengkoordinasikan dan mengevaluasi. Di sini, epidemiologi berperan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan berdasarkan indikator penting seperti mortalitas, morbiditas, fertilasi, dan disabilitas. Dapat juga digunakan untuk menghitung frekuensi suatu penyakit seperti kejadian prevalensi, distribusi, intensitas, dan kontinuitas suatu penyakit. Adapun jenis bahaya yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Yang pertama, jatuh dari ketinggian yang sama, menghancurkan benda dengan bagian tubuh, paparan terhadap getaran mekanis, ditabrak benda bergerak, paparan terhadap suara keras yang tiba-tiba, paparan suara dalam waktu lama, paparan tekanan yang berbeda atau suara atas, gerakan berulang dengan tonus otot rendah, sfinkter lainnya, kontak dengan listrik, paparan dingin atau panas, paparan radiasi, paparan tunggal bahan kimia, kecelakaan kendaraan, dan yang terakhir, mekanisme cedera tidak diketahui. Materi ke-9, psikologi industri. Psikologi industri atau organisasi adalah sebuah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi kerja, berfokus mengembangkan individu di setiap perusahaan serta mendalami sistem yang digunakan perusahaan agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien, di mana seseorang psikologi menggunakan penelitian sebagai landasan dalam pembuatan keputusan. Psikologi industri atau organisasi adalah suatu studi ilmiah tentang perilaku, emosi, dan motivasi dalam bekerja serta kondisi mental setiap individu yang terlibat dalam industri atau organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu. Psikologi industri atau organisasi ini memberi sorotan utama pada dua kategori, yaitu psikologi eksperimen atau eksperimental psikologi dan psikologi terapan atau applied psikologi pada hal-hal yang dihadapi manusia dalam sebuah organisasi. Manfaat psikologi industri yang pertama itu membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja, sehingga bukan saja meningkatkan setiap kompetensi individu, tapi juga mengembangkan kualitas perusahaan.
Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Adapun motivasi kerja, motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, motivasi seringkali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Motivasi setiap tenaga kerja perlu diperhatikan oleh setiap organisasi, karena setiap aktivitas tenaga kerja didasari pada motivasi yang tinggi, maka kinerja juga akan menjadi tinggi dan juga begitu sebaliknya. Motivasi kerja merupakan suatu faktor pendorong seseorang dalam mengarahkan atau mengendalikan dan menggerakkan perilaku seseorang untuk melakukan tindakan berdasarkan saran-saran yang sudah ditetapkan, yaitu untuk mencapai tujuan tertentu dengan hasil yang lebih optimal. Jenis-jenis motivasi kerja menurut Richard L. Duff dari tahun 2006 menyatakan bahwa jenis-jenis motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Adapun motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari kemauan diri sendiri untuk melakukan suatu tanpa adanya imbalan. Dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang mengacu pada perilaku yang didorong oleh penghargaan eksternal seperti gaji, pengakuan, pujian, nilai, dan ketenaran. Materi ke-10, pelayanan kesehatan kerja dan BPJS. Adapun pengertian pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1985 adalah pelayanan kesehatan yang dibuat untuk melindungi para pekerja dari kemiskinan yang mengalami masalah kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja, serta mengusahakan untuk meningkatkan kemampuan fisik pekerja. Kesehatan kerja merupakan subdivisi eksklusif dari aspek kesehatan, umumnya yang lebih mendasarkan cakupan kegiatannya pada penambahan kualitas hidup tenaga kerja lewat penerapan upaya kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu suatu spekulasi dan upaya untuk menanggung keutuhan dan kelengkapan baik jasmani atau rohani. Pelayanan kesehatan kerja wajib diberikan kepada sumber daya manusia rumah sakit secara paripurna, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi sumber daya manusia di semua jenis pekerjaan. Adapun BPJS terbagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan yaitu badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, pasal 9 ayat 1. Dan BPJS Ketenagakerjaan yaitu badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Adapun tugas pada pelayanan kesehatan kerja, yang pertama memberikan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja secara berkala dan khusus. Yang kedua, memberikan binaan dan kontrol terhadap orientasi pekerja dan pekerja. Yang ketiga, memberikan binaan dan kontrol atas lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan binaan dan kontrol atas perlengkapan sanitair, memberikan binaan dan kontrol terhadap perlengkapan untuk kesehatan kerja, memberikan preventif dan pengobatan atas penyakit umum dan penyakit akibat kerja, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K, memberikan usulan terhadap perencanaan dan pembuatan tempat kerja, alat untuk melindungi diri, gizi, dan penyelenggaraan pangan di tempat kerja. Menolong usaha penyembuhan terhadap akibat
kecelakaan dan penyakit akibat kerja, memberikan laporan secara berkala tentang pelayanan kesehatan kerja. Adapun tugas dari BPJS yaitu melaksanakan pendaftaran peserta, mengumpulkan sokongan dari peserta dan pemberi pekerja, memperoleh pertolongan sokongan dari pemerintahan, mengelola uang jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Ruang lingkup BPJS menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Ketentuan Umum bagian kedua ruang lingkup pasal 6. Yang pertama, BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 ayat 2, BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat 2. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program yang pertama jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Materi yang terakhir yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat SMK3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat dengan SMK3 merupakan bagian dari manajemen organisasi yang juga digunakan untuk mengembangkan dan mengelola menerapkan kebijakan K3 dan resiko. Adapun tujuan penerapan SMK3 yaitu menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945, meningkatkan komitmen kepemimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global, proteksi terhadap industri dalam negeri, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. Pelaksanaan pencegahan kecelakaan masih bersifat parsial. Perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang terkait dengan penerapan K3. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.